Sebelum melanjutkan, saya ingin tanya dulu, Bu. Iya, apa? Seperti dalam kasus Lili dan Lala ini, berarti rata-rata manusia itu dari lahir sampai remaja minimal, ibadahnya nggak bakalan ada yang diterima sebagai kemuliaan di hadapan Allah ya. Karena dari kecil mereka kan nggak pernah juga memahami dengan cukup detail manfaat dan mudarat dari perintah atau larangan kedua orang tuanya atau siapapun itu sosok yang menjadi pembimbing mereka. Sebab mereka memang rata-rata bahkan belum mulai memikirkan signifikansi pilihan hidup mereka selama ini kan? Iya, betul. Seperti itu kalau dalam kondisi lingkungan normal semacam Lili dan Lala tadi. Dan bahkan kalau kita lihat lebih teliti lagi, angka kamu agak unik itu dalam dunia nyata. Yang mana, Bu? Coba tampilin rumus yang ada angka irodat, kodrat internal, dan kodrat eksternalnya deh. Yang ini, Bu. Iya. Di perhitungan ini, irodat yang murni atas inisiatif Lili dan Lala itu jauh lebih besar daripada dorongan dari bundanya, dari kodrat eksternalnya. Lili aslinya 1,5 ditambah 0,1. Berarti inisiatifnya 90% lebih ya. Sedangkan Lala 0,75 kemudian bertambah 0,35. Berarti inisiatifnya 70% ya kurang lebih. Betul, kurang lebih segitu. Irodat internal, Bu, saya menyebutnya. Kenapa, Bu? Ini hebat loh. Kenapa? Kalau dalam dunia nyata, ketika seorang anak kecil itu lebih besar inisiatifnya daripada dorongan kedua orang tuanya dalam melakukan perbuatan bermanfaat, entah itu untuk belajar, untuk meningkatkan kemampuannya, dan perbuatan manfaat lainnya, ini artinya anak tersebut itu spesial. Oh iya? Iya. Biasanya justru angka irodat akibat kodrat eksternal itu jauh lebih tinggi daripada irodat internalnya. Atau kasarnya, seorang anak itu normalnya hanya akan mau rajin belajar dan berusaha keras dalam melakukan perbuatan bermanfaat kalau sudah dibujuk atau dipaksa orang tuanya, kalau sudah dipengaruhi oleh lingkungannya, karena ingin menyenangkan orang tuanya, karena ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena mereka memang belum mengerti bahwa perbuatan tersebut bermanfaat buat diri mereka sendiri di masa depan dan juga buat orang lain nantinya, baik lahir maupun batin. Oh iya juga ya. Iya. Kalau ada kasus semacam ini ketika irodat internalnya jauh lebih besar daripada irodat yang diakibatkan kondisi lingkungan alias kodrat eksternal, saya tahu ada 3 kemungkinan. 1. Kondisi keluarga atau lingkungan tempat anak itu hidup memang sangat gawat, kacau balau, nggak ideal deh pokoknya. Jauh beda dengan contoh kamu tadi. Sehingga sang anak mau nggak mau terpaksa menjadi cepat dewasa, terpaksa melakukan irodat yang besar karena dituntut oleh situasi. Ah iya ya, berarti kalau dalam rumus ini kodrat eksternal orang tuanya negatif. Karena sifatnya justru menghambat, status mereka bukan mendukung. Terus kodrat eksternal 3K-nya juga di bawah angka 1, mengurangi total status mereka dalam masyarakat. Iya. Otomatis kemuliaan di hadapan sama manusianya bakal rendah banget anak-anak semacam ini. Dalam masyarakat mereka justru dikenal sebagai anak bermasalah mungkin, bukan anak yang baik seperti Lili dan Lala. Iya Bu, masuk akal. 2. Karena sang anak tersebut merupakan roh reinkarnasi yang level keimanannya udah cukup tinggi di kehidupan sebelumnya. Pada titik ini mereka sudah mendapatkan bimbingan dari malaikat muqarrabin lummah dan atau syariat, makanya jadi gitu. Oh iya begitu rupanya. Atau 3. Karena sang anak tersebut ditempeli roh-roh gentayangan, misalnya arwah nenek moyang mereka yang memiliki tujuan tertentu, tujuan tersendiri, sehingga menyuplai anak turunannya tersebut dengan kelebihan-kelebihan. Dalam kasus ini, kelebihan tersebut merupakan inisiatif mereka dalam berirodat. Oh iya, bisa juga kasus seperti itu ya. Berarti dalam kasus Lili dan Lala ini kemungkinan skenario 2 atau 3 ya Bu? Iya. Oke, ngerti Bu. Ini informasi yang baru saya tahu.
tetapi nggak mengubah kesimpulan saya sebelumnya. Baguslah. Terus gimana sekarang? Sekarang diagramnya berubah lagi fokusnya. Pada titik ini, katakanlah Lily dan Lala sudah mulai memikirkan, sudah terbersit dalam pikirannya apa tujuan hidup mereka. Untuk apa mereka mematuhi orang tuanya selama ini, atau untuk apa sekolah, dan mau kemana setelah ini. Atau bisa digambarkan juga berdasarkan perhitungan irodat total mereka ini, Bu. Meskipun begitu, kenyataan pahitnya adalah irodat total ini harus dibersihkan dari kendali nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji sebelum bisa memiliki nilai di hadapan Allah sebagaimana digambarkan dalam diagram yang tadi. Betul sekali. Minimal 7,5 nilai keikhlasannya. Iya, Bu. 75% dari total irodat tersebut, 75% dari isi celengan yang mereka pilih selama ini, yang mereka isi dengan koin waktu itu, harus berupa unsur fitrah. Betul. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana contoh skenario pengambilan kembali hak-hak prerogatif Allah tersebut terhadap total irodat Lily dan Lala sampai titik ini. Begini ceritanya, Bu. Yang saya karang. Tabel ini merupakan hasil rekapitulasi perhitungan kita dari tadi, perbandingan antara Lily dan Lala. Oke. Seperti yang bisa kita lihat dari tabel ini, kodrat internal raga Lala sejak awal itu di bawah angka 1. Apa artinya? Artinya sejak lahir meskipun selama ini belum ketahuan, Lala ternyata memiliki penyakit bawaan dan penyakit tersebut akhirnya muncul ke permukaan ketika Lily dan Lala duduk di bangku kelas 10. Oke. Nah, kejadian ini mengubah segalanya. Dalam kasus ini, mengubah semua kodrat internal dan eksternal, baik Lily maupun Lala, Bu. Iya, ngerti saya. Otomatis hampir semua angka dalam tabel tersebut berubah ya? Iya, Bu. Perubahan tersebut antara lain 1. Kodrat internal Lala menurun karena sakit. Meskipun sakitnya berupa raga, tapi otomatis menekan mentalnya juga kan? Jadi komposisinya berkurang semua, baik raga, pikir, akal, maupun rasa. Jadi, jika sebelumnya kodrat internal 1,18, sekarang menjadi 0,58. Hampir setengahnya berkurang. Wajar, karena sakit. Iya, Bu. 2. Tetapi perhatian bundanya ke Lala justru bertambah karena dia sakit. Masuk akal. 3. Kondisi keuangan keluarga menurun drastis, Bu, untuk membayar biaya rumah sakit Lala. Iya. 4. Akibat perubahan drastis ini terhadap kodrat internal dan eksternal, sekarang kemuliaan Lala di hadapan sama manusia otomatis berubah kan, Bu? Iya, betul. Jadi berapa sekarang? Nah, belum tahu. Kenapa? Karena menghadapi situasi yang baru ini kita belum tahu bagaimana Lala akan bereaksi. Apakah akan menambah irodatnya atau sebaliknya, justru mengurangi irodatnya, atau tetap sama jumlahnya. Iya. Begitu juga dengan Lily. Meskipun Lala yang sakit, Lily mau nggak mau terkena juga imbasnya. Betul. Perubahannya apa aja? 1. Kondisi internal raga Lily nggak berubah, masih sehat, Bu. Oke. 2. Tapi pikirannya menjadi terbeban karena sedih. Mikirin terus saudara kembarnya, jadi angkanya berkurang, Bu. Iya. 3. Ironisnya, gara-gara kejadian ini Lily menjadi lebih introspektif, Bu. Lebih peka terhadap kondisi tidak ideal yang ada di sekitarnya, di lingkungannya. Sebelumnya dia selalu happy-happy aja soalnya. Jadi angka akal dan rasanya bertambah. Bisa. Sebelum sakit ini, kodrat internal Lala itu lebih besar dari Lily. Tetapi setelah ini kebalik posisinya. Iya. Dan selisihnya jauh juga ya. Hampir setengahnya. Iya, Bu. 4. Karena Lala sakit, otomatis perhatian bundanya kepada Lily berkurang drastis. Semuanya dicurahkan ke Lala. Betul.
5. Kondisi keuangan keluarga juga sama antara Lili dan Lala karena masih satu rumah, berkurang drastis. Iya. 6. Akibatnya, sekarang kemuliaan Lili di hadapan sama manusia juga berubah, meskipun kita belum tahu juga berapa sekarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, di manakah letak tabah dalam kasus ini? Letak tabah di sini adalah apa pilihan hidup yang akan diambil oleh Lili dan Lala setelah mengalami perubahan ini. Apa yang akan mereka lakukan sekarang setelah kehidupan mereka berputar balik, setelah kodrat internal dan kodrat eksternal mereka berubah total. Dalam tabel ini, pilihan tersebut tercermin dari angka erodat internalnya ketika dihadapkan pada ujian kehidupan ini. Apakah akan bertambah atau berkurang, atau tetap setelah kejadian ini? Apakah akan diisi dengan perbuatan manfaat atau sebaliknya, perbuatan yang mudarat? Status masyarakat apa atau celengan yang mana yang akan mereka kejar setelah ini? Betul sekali. Irodat yang selama ini mereka lakukan dari kecil hingga titik itu, semua celengan yang mereka isi sebelumnya sedang dibersihkan dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Pertanyaannya adalah, mampukah Lili dan Lala melalui proses pembersihan tersebut? Kalau mampu sabar, mampu melepaskan hak prerogatif Allah dalam masing-masing tindakan yang mereka lakukan di masa lalu, hingga 75%, hingga 7,5% nilainya, maka irodatnya bisa diterima sebagai kemuliaan di hadapan Allah. Jika tidak, akan dicoba terus sampai umur mereka habis melalui kejadian-kejadian yang lain. Entah berhubungan dengan kejadian ini atau berbeda lagi di masa depan. Iya, Bu. Terus, kalau dihubungkan dengan ayat-ayat yang kamu kumpulkan, informasi ini termasuk kategori yang mana? Tabah ini termasuk dalam ayat-ayat dalam kategori reaksi setelah diuji. Ini contoh ayat yang menurut saya paling pas, Bu, karena udah pernah kita bahas. Apa? Oh iya, ketika kita sedang membahas tentang jihad ya? Iya, Bu. Dalam ayat ini, bencana yang menimpa mereka di jalan Allah ini kan sama aja dengan ketika kodrat internal dan kodrat eksternal dari perhitungan Lili dan Lala tadi tiba-tiba berubah menjadi lebih kecil angkanya. Atau jika sebelumnya positif, sekarang berubah menjadi negatif. Betul sekali. Terus dalam ayat ini juga ada mereka tidak lemah, tidak lesu, dan tidak menyerah. Ini kan berarti ketika dihadapkan pada ujian tersebut, manusianya tetap menghasilkan irodat internal yang relatif sama aja dengan sebelumnya ketika kejadian tersebut belum terjadi. Iya, memang itulah definisi dari tabah. Ketika erodat manusia bisa relatif stabil, meskipun seluruh kodrat internal dan eksternalnya berubah dengan drastis, entah itu berubahnya naik ataupun turun. Naik atau turun? Oh iya, kodrat bisa juga naik, bisa juga dari negatif berubah menjadi positif jika diuji dengan kesenangan ya, Bu? Iya, kalau diuji kesenangan terus erodatnya turun drastis, mendekati 0 misalnya, itu berarti manusia tidak tabah juga. Sama aja dengan ujian kesusahan. Iya juga. Berarti kesimpulan mengenai rel sebelah kanan hingga titik ini adalah 1. Kesadaran itu perkara kita paham atau enggak manfaat dan mudarat setiap pilihan hidup yang kita ambil. Dalam setiap ujian kehidupan sebenarnya terkandung pertanyaan ini buat diri kita. Singkatnya begitu. Benar nggak, Bu? Betul. 2. Ketabahan sebaliknya adalah perkara bagaimanakah kita menjawab pertanyaan dalam langkah 1 tersebut. Seberapa besar erodat kita sekarang ketika kodrat internal kita berubah? Ke arah mana kita memfokuskan erodat kita sekarang ketika kodrat eksternal kita berubah? Mampukah kita tetap fokus kepada manfaat yang kita sadari dalam langkah pertama tadi? Jika tidak, maka meskipun kita udah sadar, kita berarti belum tabah. Jika belum bisa tabah, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki dalam erodat kita atau dalam kesadaran kita. Benar nggak, Bu? Betul. 2 langkah ini, sadar dan tabah, dalam kondisi nyata bisa berjalan berbareng-barengan.
atau bergantian bolak-balik. Misalnya, kamu pertama kali udah sadar ketika diuji, terus kamu melaksanakan tabah. Nah, seringkali setelah mempraktekkan cukup ketabahan, kesadaran kamu bisa meningkat semakin dalam. Kamu mulai mengerti sisi lain dari pemahaman kamu. Ada manfaat dan atau mudarat yang sebelumnya sama sekali tidak kamu sadari sebelum melaksanakan ketabahan tersebut. Kalau udah begini, kamu harus mempertimbangkan lagi jawaban pertama kamu itu udah benar atau perlu disesuaikan berdasarkan pemahaman baru ini. Maksud ibu adalah setelah melaksanakan cukup ketabahan, misalnya kita sekarang tahu ternyata mudarat pilihan hidup kita selama ini lebih besar justru daripada manfaatnya. Kalau begini, maka jawaban yang lebih tepat bagi kita adalah segera berubah. Kita perlu mengubah arah dan kuantitas irodat kita, menyesuaikan dengan pemahaman baru tersebut. Betul. Ini penting, karena manusia dikodratkan kurang, salah, dan lupa. Dan karena level keimanan manusia kan memang berjenjang-jenjang. Misalnya, untuk ujian sekarang, jawaban untuk SD kelas 1 mungkin udah cukup bagi kamu untuk lulus. Tapi, ketika datang ujian untuk SD kelas 2, tentu jawabannya berubah. Harus lebih lengkap, harus lebih detail. Iya ya. Inilah alasan mengapa kita harus selalu meningkatkan kesadaran kita ya. Tidak boleh berhenti belajar ya, Bu. Iya, betul. Terus, sekarang apa? Kamu mau ngomongin sabar? Belum, Bu. Belum. Sekarang kita ngomongin dulu akumulasi kodrat dan irodat. Apa itu?